Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders AUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di persiapan besok di tanggal 18 Desember 2023, yang dimana di sini kita lihat terjadi penurunan setelah terjadi satu S ya. Di sini terjadi satu S dan sempat mencapai di kisaran harga 2048,13 ya, dan kemudian setelah satu S dari hari Kamis mulai sesi Asia ya, sesi Asia sampai dengan di Sabtu 16 sorry, ini masuk di Jumat ya, penutupan market di hari Sabtu di di jam 1 ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan dan penutupan market di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dia berada di harga 2019,54 ya. Setelah terjadinya satu dan breakout, dan untuk saat ini saya akan update lagi ya untuk update analisanya. Jadi kalau kita lihat di sini adanya penolakan dari all time high-nya itu di 2100,47,28, terjadi penurunan ya, dan saat ini masih tertahan di kisaran area resistennya yang sudah di breakout, yang saat ini berpotensi menjadi support ya untuk di time frame weekly-nya sendiri. Jadi untuk target penurunannya dari SSD apabila dia berhasil breakout nanti di hari Senin di 2002,82, maka akan berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ya, dengan target terjauhnya untuk sementara itu di 1937,91 ya, itu untuk target terjauhnya. Dan untuk terdekatnya kita bisa ambil di area ini di 1980 ya untuk targetnya, target terdekat. Jadi nanti saya akan updatekan kembali. Di sini kita masuk lagi ke time frame daily. Kalau memang kita lihat di time frame weekly-nya saat ini ada penurunan ya, namun belum mampu untuk break di bawah dari 2002,82, dan apabila itu di breakout maka akan terjadi lanjutan penurunan, namun selama masih tertahan di atas dari area itu maka masih berpotensi untuk terjadinya kenaikan ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Dan kalau kita lihat juga di time frame daily-nya ya, saat ini masih berada di kisaran area, dan kalau kita lihat di time frame daily di sini ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing, dan saat ini terjadi koreksi untuk saat ini ya. Dan apabila nanti ketika dia mencapai di kisaran 2002,82 kemudian ada kembali pembalikan, maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan kembali, dan nanti kita buatkan di time frame 1 jam ya. Kita coba ukur dulu garis Fibonacci-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari garis Fibonacci-nya, area golden levelnya itu nanti di kisaran 2010,76 sampai dengan 2001,90 ya untuk time frame daily-nya. Jadi selama masih tertahan di dua area ini di 2010,76 dan 21,90, maka masih memiliki potensi akan terjadinya kenaikan dengan syarat dia tidak break di bawah dari 2002 dan 2001 ya, untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikannya menguji ke area 2037 kembali ya, yang merupakan key level saat ini dan juga resistennya di 2048,33. Jadi seperti itu untuk pandangan kita di time frame daily. Dan sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam ya untuk melihat kondisinya juga. Untuk di time frame 4 jam saat ini berada di exponential moving average 50 ya. Dan kalau kita juga ukur di sini Fibonacci-nya masih akan tetap sama dengan di time frame daily ya. Oke, kita lihat di sini di time frame daily-nya masih tetap sama areanya, area dan levelnya itu di kisaran area ini 2010 dan 2001 ya. Jadi kemungkinan besar 2011 lah untuk saat ini. Namun apabila dia di sesi Asia sampai sesi Eropa terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan di pembukaan market dan dia close-nya di atas dari 2009,40, maka akan berpotensi lanjut kembali menaik ke kenaikannya dengan opsi dia akan menuju ke 2031 kembali, yang merupakan support yang sudah di breakout kemarin ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Kita masuk ke time frame 1 jam. Untuk di time frame 1 jam ya, kalau kita lihat di sini ada candle bullish. Jadi untuk time frame 1 jam kita cari zona buy-nya di
area tadi ya, kita ambil di 2012 dan juga 2013 dan 2010 yang merupakan area golden level pertamanya. Jadi ini untuk zona B1 ya, untuk zona B1. Kemudian untuk zona B kedua kita tempatkan di kisaran area ini atau di kisaran 2000 ya, kita ambil di sini saja, kita tempatkan di area bawah sini ya, kita tempatkan di 2003 dan juga 2001 atau di 2000 ya. Jadi ini untuk zona buy kedua kita. Kemudian untuk zona buy ketiga kita bisa ambil di area ini ya. Ini kita bisa jadikan sebagai zona buy ketiga kita di harga 1993 sampai dengan 1989. Jadi ini untuk zona buy kedua kita. Zona buy ketiga. Kemudian di zona sell satunya kita bisa ambil di kisaran area ini ya, atau kita bisa tempatkan juga kita ambil saja untuk zona sell satunya di area ini ya, untuk risknya di kisaran 2029 ya, nanti kita masukkan. Kemudian untuk zona sell kedua kita bisa ambil di sini untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita bisa ambil di kisaran area ini ya, di key levelnya. Ini untuk zona sell ketiga. Zona sell 1 kita ambil di 2028 sampai dengan 2031. Kemudian zona sell kedua kita ambil di resisten Southwest-nya ya, di 2040 sampai dengan 2043. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita tempatkan di area 2050 sampai dengan 2053 ya. Oke, jadi ini untuk area yang akan kita pantau untuk zona buy dan zona sell-nya. Dan di sini kita bisa lihat ya, di sini ada potensial ya, ada potensial terjadinya Southwest di area ini. Jadi ini kita tunggu saja kondisinya seperti apa. Kemungkinan besar akan berpotensi terjadi Southwest di sini ya. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya. Jadi kita tunggu saja area zona yang akan kita perhatikan ya. Dan apabila kalian mendapatkan konfirmasi di time frame yang lebih kecil di 30 menit atau 15 menit, ada peluang untuk masuk buy, silahkan buy dengan risiko masing-masing ya. Jangan lupa untuk selalu pasang stop loss. Dan kemudian apabila dia terjadi penurunan, kita tunggu di zona B1 ya. Kita nantikan nanti di sana reaksi harganya seperti apa untuk hari Senin. Jadi seperti itu untuk informasinya. Jadi untuk update-nya jika selama masih harga tertahan di atas dari area 2003 2000 di harga 2000, maka harga masih memiliki potensi akan terjadinya kenaikan. Dan apabila harga masih tertahan di bawah dari 2008 2031 dan juga 2040 2043, maka masih memiliki potensi untuk terjadi lanjutan penurunan atau akan terjadi Southwest di antara area atau pergerakannya saja di kisaran area ini ya. Dan saya informasikan kenapa kita jadikan di sini sebagai zona sell 1, karena ini merupakan area support yang sudah di breakout dan berpotensi untuk di retest. Namun apabila ketika dia di retest kemudian break ke atas, maka dia akan menguji kembali resisten Southwest-nya. Jadi itu yang harus kita perhatikan hari ini, untuk khususnya di hari Senin ya. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Dan untuk informasi-informasi lainnya kalian bisa akses nanti di grup Telegram ya. Jadi silakan bergabung ke grup Telegram. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar ya, untuk melihat juga perkembangannya seperti apa. Untuk di indeks dolar sendiri, ini saya kira indeks dolar. Untuk di indeks dolar sendiri ya, kalau kita lihat di sini terjadi penurunan cukup signifikan
ya kalau kita lihat di sini, dan berpotensi untuk menguji atau menutup gapnya ya. Ini adalah gap, area gapnya. Jadi ada potensi menutup area gap, dan apabila nanti di area ini, di area gapnya dia tertahan, kemudian tidak mampu untuk break ke atas dari area 102.95 ya, dia tidak break di atas dari ini dan atau tertahan di area gap, maka potensi akan terjadi kembali penurunan ya. Jadi kita nanti lihat saja seperti apa perkembangannya. Untuk sementara seperti itu dulu pantauan saya. Dan di sini juga kita lihat ada key level. Jadi selama harga masih tertahan di area ini, di atas dari area ini di 102.47 dan 102.37, maka masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan ya dari pergerakan yang sedang terjadi saat ini. Dan apabila dia break di bawah dari area 102.47 dan 102.37, maka akan berpotensi untuk kembali melakukan uji support ya di area ini di 101.81, dan juga untuk terdekatnya di kisaran area ini di resisten yang sudah diberikan yaitu di 102.12. Dan untuk target kenaikan apabila dia break di atas dari 102.95, targetnya kita akses saja di sini 103.49. Kemudian berikutnya di area ini ya, di kisaran area supply-nya di 103.73 dan 103.90. Jadi untuk sementara seperti itu dulu pantauan kita di indeks dolar sendiri ya. Jadi nanti kita akan updatekan kembali jika ada perkembangan signifikan dari pergerakan yang terbentuk di indeks dolar ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan Anissa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.